Bagi yang suka melanggar peraturan parkir sembarangan akan dikenakan sanksi. Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2008 tentang Ketertiban Umum serta Perda Nomor 3 tentang Retribusi Daerah. Mobil gua hilang. Hari gini masih parkir sembarangan. Amsyong. Biasanya ibu-ibu bela diri dari suami ya Bu ya. Udah aman Pak. Udah, maaf ya. Nanti ya Bu, nanti. Permisi ya, teman ya. Jangan dulu ya. Udah, buset gua ribet banget di sana. Jadi tinggal amat. Biar masuk dulu ya. Biar acara dulu ya Bu. Udah dulu ya, ibu ya. Jalan masuk. Nih bisa kan? Ya, sabar ya. Permisi ya, sebentar ya. Buka dulu dong. Sebentar ya. Tanggung. Tolong lambaikan tangan. Bapak Gubernur banyak sekali kasihan warga Jakarta tercinta. Silakan duduk. Pak. Baik, kita mulai acara ini. DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama, yang kami hormati Ketua 2 Tim Penggerak PKK DKI Jakarta, Ibu Rusmiati Saifullah, Ketua Umum Perhimpunan Osteoporosis Indonesia Perosi, Dr. Nicholas C. Budi Parama SPOTK, Ketua Umum Perkumpulan Warga Nasional tahun 2014, dan temanya adalah untuk mencanangkan dimulainya peringatan Hari Osteoporosis Nasional tahun 2014. Untuk diketahui,
masyarakat Indonesia, khusus kita mulai acara ini dan kami mengundang Bapak Paul Richard, Presiden Direktur Fonterra Brands Indonesia untuk menyampaikan sedikit kata sambutan. We invite President Director of Fonterra Brands Indonesia to give a short welcoming remarks. Selamat pagi. Thank you for being part of National Osteoporosis Day event today. Pak Akop, welcome. You missed my Bahasa speech earlier. I only have one. Kicked off this morning's event at 6 a.m. with a 5K run and the walk, and we've had plenty of other activities. We've got CrossFit going on, bone scans, Zumba, dance fitness, so we've had a variety of activities going on. Ibu Mufida Yusuf Kalla, the wife of the Vice President, and Ibu Nila Mulik, Minister of Health, opened the ceremonial procession and also took part in the Osteo dance, Joko Widodo, in 2012. Terima kasih. We've done many programs and educate people about maintaining health to implement this initiative. And one of these is done with the partnership of the PKK. We've reached over 5,000 cadres of PKK and the community in Jakarta through this program. Positif yang tadi telah disampaikan. Yang saya hormati Presiden Direktur Fonterra Brands Indonesia, Mr. Paul Richard, Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Saifullah. Sebentar. Ketua Perhimpunan Osteoporosis Indonesia, Bapak Nicholas. Ketua Perkumpulan Warga Tulang Sehat Indonesia, Ibu Panita Pabelo. Para pejabat Pemprov DKI yang hadir, para warga yang hadir semua pagi ini, selamat sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Pertama-tama kita tentu berterima kasih pada Tuhan, kita punya kesempatan untuk berolahraga di Monas ini. Kami juga berterima kasih kepada perusahaan produk Anlin yang udah Anlin ya istilahnya 12 tahun dan 12 tahun mendukung ini. Jadi tadi saya ngobrol-ngobrol, banyak orang persepsinya salah tentang minum susu. Katanya kalau minum susu itu tambah gemuk. Kalau saya haus pulang ke rumah, haus sekali yang saya cari ya susu. Kalau habis minum susu ya tambah tinggi. Ya susu yang di botol. Ini pikirannya nggak bener ini. Dan kami juga bulan Maret tahun depan akan ada 6 taman percontohan yang dikelola oleh Ibu PKK. Di sana ada bukan hanya ada PAUD Posyandu, tapi juga ada perpustakaan dan juga ada olahraganya. Nah, jadi kami juga bilang sama Bapak Ibu yang ada di sini, jadi kalau ada di kampung yang padat, ada orang pengen jual rumahnya, kami mau beli tahun depan. Kita jadikan taman dan tempat olahraga. Nah, jadi tahun depan kami mudah-mudahan DPRD menyetujui anggaran ini. Kita akan mulai berburu, membeli rumah-rumah, tanah-tanah di tempat padat untuk dibuat taman terpadu tadi yang ada PAUD, Posyandu. Malahan saya juga mendorong bila perlu sekolah-sekolah, pesantren, masjid atau vihara atau apapun, rumah ibadah, mau gereja yang tanam halamannya kurang luas, kita beli juga supaya jadi tempat terpadu. Jadi ini namanya sehat jasmani dan rohani. Ya, saya harap warga DKI itu rajin juga mengecek kesehatan. Di perpustakaan itu semua terbuka, datang aja perpustakaan, tidak perlu bayar untuk ngecek kesehatan supaya ketahuan. Ini gratis, termasuk di pasar-pasar. Di pasar-pasar kami sudah ada beberapa klinik ya, untuk orang supaya sambil belanja
nunggu sayur mayurnya agak turun harganya, kalau agak siang kan turun kan, betul nggak? Saya waktu sekolah tukang beli sayur buah ke pasar kalau waktu Sabtu Minggu karena rantangannya nggak datang. Saya tahu kalau jam 10 si abang sayur, si ibu sayur atau buah pengen pulang, ya buah-buah sisa dia jual agak murah gitu loh. Jadi maksud saya sambil nunggu agak murah bisa cek dulu kesehatannya. Ya, dan saya juga harap bukan cuma seminggu sekali olahraga, minimal di rumah itu tiap hari ya bergerak-gerak sajalah untuk setengah jam atau 15 menit. Geraknya gampang, nggak perlu pakai alat. Misalnya kayak senam jantung kan cuma begini, senam jantung gini aja kan. Ya kan? Nah kalau kita gerak kayak gini aja 10 menit itu udah baju 3 basah. Nah kalau mau perut kelihatannya nggak terlalu buncit ya sit up lah sedikit, bangsa 5 menit gitu loh. Ya kan, kalau cowok pengen kelihatannya bagus pakai baju pakai dasi ya push up saja 15 kali. Kalau nggak pengen jadi tua tambah pendek ya di rumah dibuat gantungan, itu pull up. Itu gantungan itu supaya tulang kita itu tidak jadi nyusut. Jadi olahraga seperti itu kalau kita lakukan sehari 30 menit, 35 menit saja, itu kita kuat untuk bekerja dalam AC ruangan yang bisa 10 jam kita dalam ruangan AC. Jadi orang Jakarta itu pagi-pagi kalau kerja di kantoran tidak keluar keringat, kita usahakan keluar keringat dulu. Ya kan? Tuh, apalagi yang muslim mesti sholat subuh kan? Nah, bisa habis sholat subuh jangan tidur, olahraga setengah jam gitu kan? Jadi sehat jasmani dan rohani. Ya sekali lagi, nanti yang dapat hadiah, lomba jangan dapat hadiah ini ya. Selamat yang dapat, nggak dapat sehatnya. Ya, jadi olahraga tidak perlu alat, tidak perlu pakai sepatu mahal. Saya tiap pagi olahraga tidak pakai alat, tidak pakai sepatu. Karena hanya di dalam ruangan saja, di jendela, di halaman, olahraga senam jantung, stretching, kita bisa squat. Orang Indonesia itu kelemahannya di kaki. Jadi kalau kaki tiap pagi kita latihan kayak gini aja kan. Nah, ini bisa 10 kali, 15 kali. Kalau cowok kan cuma perlu gini, squat gitu kan. Atau yang kayak sumo. Nah, atau nempel ke dinding. Jadi latihan olahraga itu murah sebetulnya, asal kita memang mau lakukan. Nah, saya yakin dengan latihan yang baik, jaga makanan yang baik, jangan merokok, jangan alkohol, tidurnya lebih cepat, bangun lebih pagi. Ya kan, kalau mau sholat subuh kan masih bangunnya lebih pagi, tidurnya lebih awal. Saya yakin warga DKI akan menikmati hidup lebih panjang. Dan kita siapkan. Kita juga lagi mau coba atasi soal banjir dan macet, soal bus. Nanti kita juga mau siapkan, tahun depan mungkin kita akan siapkan 100 bus tingkat gratis supaya orang bisa muter-muter terus tiap 10 menit. Yang penting sakit harus ke puskesmas, jangan milih-milih rumah sakit, dokter sama saja. Nanti rumah sakit, kami juga mau menyediakan rumah sakit di 18 kecamatan supaya kalau sakit keluarga yang nungguinnya itu nggak usah buang ongkos banyak, bisa masak dari rumah nganterin makan, betul nggak? Karena satu kecamatan jadi dekat, kalau jauh-jauh ongkosnya besar, ya kan? Nah terus kalau yang nggak punya rumah jangan ngemplang di sungai-sungai, kami siapkan rumah susun, hanya 5.000 sehari uang pemeliharaannya. Nah kalau anak yang nggak bisa sekolah, yang ijazahnya nyangkut bertahun-tahun, bikin surat ke saya biar saya yang bayarin ijazahnya ya. Jadi jangan sampai ijazahnya nyangkut, mereka itu tidak bisa lanjut sekolah atau kerja. Nah terus kami lagi siapin kartu Jakarta Pintar yang bisa anaknya bisa buat jajan, transport, sampai beli buku, tapi tidak bisa ditarik kontan lagi karena nanti emak-emak bapaknya yang beli handphone, jadi hanya di debit. Saya sudah tahu dapat uang ada yang beli handphone, nggak boleh lagi. Ya, terus handphone kami juga buat program, ada apa-apa SMS atau buat laporan di RT RW supaya kita tahu kondisi Jakarta seperti apa. Jadi Jakarta semua orang harus peduli kepada tetangga. Jangan sampai ada yang kelaparan, ada yang sakit sampai meninggal di tempat, atau ada anak nggak sekolah,
Itu kita harus ketahui dengan baik. Terutama juga kesehatan, mesti tularkan. Semua orang harus rajin olahraga. Kalau kita rajin olahraga, ya murah. Kita akan lebih hidup, lebih sehat. Dan yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu pasti awet muda. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Gubernur. Terima kasih banyak. Hati-hati instruktur aerobik. Bisa nanti dikalahkan oleh Pak Ahok loh, jago aerobik. Luar biasa. Bapak Ibu sekalian, beragam program osteoporosis. Kelurahan Cempaka Baru, Jakarta Pusat, tepuk tangan. Kelurahan Rawabadak Selatan, Jakarta Utara. Kelurahan Cipinang Melayu, Jakarta Timur. Kelurahan Keramat Pela, Jakarta Selatan. Lambaikan tangan Ibu. Kelurahan Tegal Alur, Jakarta Barat. Nah, tahun lalu tidak ikut, tapi tahun ini insya Allah ada perwakilan dari Kepulauan Seribu. Silakan untuk melambaikan tangan perwakilan dari Kepulauan Seribu. Ini adalah para pemenangnya di sebelah kanan yang memegang flip chart. Dan untuk periode 2014 sampai 2015, lomba ini akan diteruskan memperluas wilayah menyertakan Kepulauan Seribu, sehingga akan ada banyak yang mengikuti. Dan ini adalah 6 wakil tim penggerak PKK yang akan mengikuti program Kelurahan Peduli Pencegahan Osteoporosis periode 2014-2015 dengan estafet pemberian flip chart. Kita beri tepuk tangan pemenang untuk calon pemenang. Kelurahan Rawabadak Selatan untuk perwakilan Jakarta Utara. Perwakilan Jakarta Timur diserahkan oleh pemenang dari Kelurahan Cipinang Melayu. Kelurahan Keramat Pela pemenangnya akan memberikan kepada perwakilan Jakarta Selatan. Kelurahan Tegal Alur akan memberikan kepada perwakilan Jakarta Barat. Dan perwakilan Kepulauan Seribu juga akan memberikan kepada yang mewakili Kabupaten Kepulauan Seribu. Kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya Bapak Gubernur dan para pendamping silakan untuk berfoto di tengah. Silakan Ibu bergeser. Kita sangat mengharapkan agar lomba dari para kader PKK ini dapat terus digerakkan, menyebarluaskan edukasi yang telah diterima menuju terwujudnya Jakarta bebas osteoporosis. Ini ada drone, silakan lambaikan tangannya ibu-ibu pemenang, ibu-ibu calon pemenang. Silakan untuk berfoto bersama. Silakan tersenyum. Please smile. Nur DKI Jakarta akan ada penekanan tombol bersama-sama. Mohon mendampingi Ketua Umum Perosi, Ketua Umum Perwatusi, silakan untuk mendampingi, dan Bapak Ibu yang ada di sana silakan turun dan bisa menyaksikan yang ada di panggung utama, silakan. Kita akan menyaksikan penyerahan secara simbolis dan sebentar lagi akan dilaksanakan. Ini adalah komitmen dari Fonterra Brands Indonesia untuk memberikan perlengkapan fasilitas olahraga di Taman Waduk Pluit kepada Gubernur DKI Jakarta dengan harapan warga masyarakat Jakarta akan tergerak untuk terus beraktivitas fisik. Bapak ke sana Bapak ya. Pak Ahok sebelah tengah, Pak Ahok. Fansnya banyak sekali di sana. Perwatusi. Pada hitungan ketiga ya, on the count of 3, and you izin bahasa Indonesia. So, 1, 2, 3. Iya, kita saksikan. Fasilitas olahraga di Taman Waduk Pluit. Before after picture-nya sudah ada. Masyarakat Jakarta bisa berolahraga di sana. Harapannya adalah agar kita bisa mencegah diri kita dari penyakit osteoporosis. Mudah-mudahan di lain waktu Fonterra Brands Indonesia juga akan meneruskan komitmennya ke berbagai taman-taman lainnya yang ada di ibu kota tercinta ini, sehingga Jakarta betul-betul bebas
osteoporosis. Perlengkapan fasilitas olahraga ini jangan hanya untuk dilihat, tapi betul-betul untuk digunakan. Terima kasih kepada Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Basuki Cahayapurnama. Foto, woi. Untuk berolah fisik seperti tadi Pak Gubernur sudah sampaikan, berolahraga cukup di rumah, melakukan squat, olahraga jantung dengan mengangkat tangan ke atas. Kemudian kalau nanti sudah di rumah, jangan bilang sama mbaknya untuk ambilin minum, jangan minta mbaknya mengambil sesuatu, tapi jalan. Bapak Ibu yang jalan ya. Jangan lupa untuk mendapatkan cukup paparan matahari, cukup asupan kalsium, dan minum rajin susu 1 gelas 1 harinya. Jangan sampai terlambat untuk memberikan susu kepada putra-putrinya. Supaya nanti merekomendasikan 3 sampai 5 kali berolahraga dalam seminggu. Tidak perlu ke gym, tidak perlu jauh-jauh, cukup di rumah dan cukup dengan peralatan sederhana atau seperti tadi Pak Gubernur bilang, tidak pakai sepatu pun jadi. Jangan bongkok. Berdirinya tegak. Sebelah saya dokter tinggi. Dari kecil berdirinya tegak. Tinggi susu. Jiwa manis Indonesia. Pulanglah pagi, pulanglah pagi. Dia keliling.
siap ya, ada hiburan dari bergerak, terus ada pengumuman lucky draw. Senang bukan ketemu Pak Ahok? Luar biasa sekali. Ini Pak Ahok bisa pulang nanti sore kalau begini. Dan juga lucky draw. Jadi terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian Pak peserta 10.000 langkah setiap hari. Tetap sehat, tetap beraktivitas.